相当精良。到底是个什么东西啊？这俩家伙其他。前辈辛。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul King of Lost Cultivator episode ke-14. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.去见见世面。啥玩意儿啊？我要这野梨干什么？你别说啊。 Kelihatan pada kesempatan hari ini masih di kuil istana Yisen atau rumah dagang Yi. Dan ketika Wan Jinhong dan MC kita Wei Suo bernegosiasi menentukan harga jual rumah penginapan dengan harga 50 batu roh spiritual dan ada harga yang paling mahal, kelihatan Yisen menawarkan harga yaitu 80 batu spiritual. Namun kelihatan si tuan muda berbakat baju hijau datang dan langsung menawar tempat penginapan yang sepertinya MC kita Wei Suo juga inginkan. Sehingga kelihatan Wei Suo sedikit culamot atau olohok kepada si tuan muda baju hijau itu. Hingga Wei Suo juga langsung berhadap-hadap dengan si tuan muda. Wei Suo juga menunjuk serta sedikit menghina si tuan muda patriark muda hijau itu. Namun kelihatan si patriark muda langsung mengeluarkan kekuatan kultivasi di ranah mikrosomik orbit. Sehingga Wei Suo pun sedikit melohok kepada si patriark muda yang sedikit naik darah. Namun di belakang MC kita Wei Suo, kelihatan Wan Jinhong langsung menenangkan kepada si tuan patriark muda hijau. Dan ia memerintah untuk tidak marah-marah dan seketika Wan Jinhong memperbolehkan kepada senior patriark muda jika dia menginginkan penginapan harga 50 batu spiritual yang diinginkan Wei Suo, maka ia langsung sontak memperbolehkannya. Sehingga patriark muda hijau pun kembali tenang ya geng. Lalu Wei Suo juga sedikit geram, namun dia tetap pasrah dan pura-pura tidak keberatan terhadap kemauan si patriark muda. Dan malahan Wei Suo menjadi memuji-muji si tuan patriark muda, bahwasannya si patriark muda tampan, gagah, serta kece. Namun menurut si kakek tua artefak, habislah sudah nasib MC kita Wei Suo. Dan si kakek tua malahan menanyakan kepada MC kita Wei Suo, mengapa Wei Suo masih berdiri di tempat itu. Walaupun sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan penginapan seharga 50 batu spiritual. Kelihatan si patriark muda hijau pun dia langsung meminta barang-barang kepada Wei Suo dan Wan Jinhong. Jadi mereka berdua pun langsung menyerahkan saja ya geng masing-masing sedikit harta kepada tuan muda hijau itu. Lalu Wan Jinhong kelihatan menyerahkan tas penyimpanan spiritual dan Wei Suo memberikan plat giok tempat tinggal kepada si master tuan muda hijau. Hingga pada akhirnya si tuan muda hijau meninggalkan kepada mereka berdua. Namun Wei Suo akhirnya kelihatan langsung ngobrol-ngobrol aja ya geng sama si kakek tua dan Wan Jinhong. Hingga Wan Jinhong mengakhiri ceritaan mereka bahwasannya tempat tinggal seharga 50 batu roh spiritual sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal harga 80 batu spiritual. Namun menurut Wei Suo, dia sembari pergi sambil bercerita kepada Wan Jinhong, kapan-kapan saja weh, cenah. Dan Wei Suo merasakan bahwasannya untuk mencari tempat tinggal sangatlah susah pisan. Karena menurut Wei Suo, harga 8 batu roh spiritual dapat membuat Wei Suo bangkrut pisan, euy. 50灵石的住所没，败家玩意儿，是没？
Namun di sisi lain kelihatan si kakek tua artefak, ia terus menyaranin kepada MC kita Wei Suo atau Bang MC kita ya geng untuk mencari kesenangan dengan menghamburkan uang-uang yang ada di dalam sakunya. Lalu menurut Wei Suo pula hal menghamburkan uang itu merupakan hal yang paling mudah. Lalu Wei Suo mengajak kepada si kakek tua artefak untuk pergi bergegas dari tempat itu. Singkatnya cerita, mereka berdua pun sudah berada di pavilion pelelangan atau bisa disebut dengan pasar dagang spiritual. Dan di tempat itu si kakek tua artefak, ia melihat jimat-jimat yang ada di tempat itu. Dan mata si kakek tua artefak langsung melihat kepada jimat pasir hisap yang sangat berguna untuk monster air. Hingga ia pun langsung memerintah kepada Wei Suo untuk membelinya. Dan si kakek tua artefak kembali melihat jimat awan terbang tingkat kedua. Menurut Wei Suo pun, kenapa Pak Tua ia ingin membeli semua barang-barang yang ada di tempat itu. 你带我见世面，无下府，夜生冰刺儿。你再来这。 Dan lagi-lagi si kakek tua artefak kembali melihat kepada pil es berduri liar. Wei Suo pun tetap menghuleng ya geng. Tentu dia menghuleng tarik melihat tingkah dari si kakek tua artefak. Lalu tiba-tiba kelihatan Wei Suo tersepona melihat patung si nona cantik idamannya. Dan ia pun ingin membeli patung itu. Dan ia serta menanyakan patung si nona cantik kepada si penjaga. Dan akhirnya Wei Suo pun ingin membeli harta karun itu. Lalu di sisi lain kelihatan orang-orang sedang keributan dikarenakan ada sedikit persungsengan kata-kata antara penjual dan pembeli dikarenakan ingin mendapatkan benda pusaka yang begitu misterius. Wrrr. Namun kelihatan Bang MC kita Wei Suo yang tampan, kelihatan pada kesempatan hari ini dia ingin melihat terlebih dahulu benda spiritualnya itu untuk menenangkan mereka semua yang ingin membeli harta pusaka. 不会错，三思啊！客气了，三颗下品是。 Dan Wei Suo akhirnya mengambil harta pusaka. Dan Wei Suo langsung menanyakan bagaimana kalau sang bos penjaga menjual harta tersebut kepada MC kita Wei Suo. Dan si penjaga mengatakan dan memerintah kepada Wei Suo untuk memberikan harga yang dia inginkan. Kelihatan saja Wei Suo memberikan 3 buah batu roh spiritual tingkat rendah kepada si penjaga. Dan akhirnya ia pun mendapatkan 1 pedang misterius, yaitu pedang pisau pesona negatif. Namun tiba-tiba pas mereka berdua lagi ngobrol-ngobrol di perjalanan ya geng, kelihatan sontak ia langsung mendengar suara-suara yang lagi ngobrol-ngobrol dari belakang gang. Dan kelihatan 2 orang tetua atau patriark tua yang mengobrolkan klan Tiese yang sudah keluar dari kota untuk berburu serangga pemakan hati, yaitu si nona Nangung Yuking. Dan si patriark tua itu terus berangkat pergi sambil ngobrol-ngobrol, tentunya berduaan. Namun si kakek tua jin artefak kelihatan ia terus mendekati dan mendengarkan apa yang 2 orang ketua lakukan. 计划非常，让铁策的列错，博主。 你确定要管这闲事儿？ Sehingga pada kesempatan hari ini, kelihatan si kakek tua artefak langsung pergi guna untuk mengabarkan kepada MC kita Wei Suo. Dan setelah bertemu kembali bersama Wei Suo, kakek tua artefak langsung mengabarkan juga bahwasannya ketua 2 orang tadi, ia ingin ikut campur urusan besok dengan si nona Nangung Yuking. Kedua orang itu ingin melawan si nona Nangung Yuking ya yang lagi berburu. Lalu menurut si kakek tua artefak, si King Chong juga sangat sulit untuk dihadapi atau dikalahkan karena dia benar-benar kuat. Dan Wei Suo dia harus benar-benar menyiapkan lebih banyak barang-barang untuk digunakan melawannya. Sehingga Wei Suo langsung mengajak kepada si kakek tua artefak untuk segera pergi ke pavilion Jingyu untuk menyempurnakan armor wanita. 他们要对付南宫羽晴，金宇哥，没问题。若是3天后， Scene singkatnya cerita sudah kembali berpindah di pavilion Jinyu, yang mana MC kita sudah sampai kelihatan ya geng di hadapan sang penjaga pavilion Jinyu. Dan si penjaga pavilion Jinyu menanyakan kapan armor itu harus dikerjakan olehnya. Lalu Wei Suo menjawabnya bahwasannya dia pun harus hari-hari sekarang juga, tetapi dengan catatan menurut si penjaga pavilion Jingyu harus dengan uangnya ya geng, cash. Wei Suo akhirnya membelikan 3 barang spiritual dan 3 barang itu yang bisa dihargai sejumlah 300.000 batu roh spiritual tingkat rendah. Namun menurut si penjaga pavilion Jingyu, hanya saja hewan fosfor sudah tidak ada lagi ya geng, dikarenakan hari-hari yang lalu seluruh tulang fosfor ya geng sudah dihabiskan. Kelihatan si ketua kakek artefak mengira bahwasanya 3 orang tadi yang lewat pastinya sudah
mengambil tulang fosfor. Dan si kakek tua artefak juga mempunyai gagasan bahwasanya apakah jangan-jangan pelayan si Nona Nangong Yuking ya geng sudah dipecat berat. 的都好说，那就先准备。可以低价。 Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan.